Bapak Deddy Mulyadi, ya kan? Jangan cuman anak nakal mafia tanah, baiknya dididik secara militer, ya. Supaya tidak ada lagi korban-korban dari mafia tanah. Karena memang ya namanya kita awam, ya kan. Kita paling tidak mediasi dulu lah. Ya sedikit saya kasih ini bahwa tanah saya tersebut itu 1.200. Jadi saya mohonlah mungkin ada bantuan atau apa untuk menyelesaikan masalah ini kepada Bapak siapa? Bupati Bogor. Bupati Bogor, ya kan? Kepada gubernur kita, ya kan? Dan kepala BPN. Saya ingin apa? Masalah ini selesai. Selamat siang, sahabat Aktualita dimanapun Anda berada. Hari ini Aktualita Podcast kembali kedatangan tamu. Hanya menariknya, yang biasanya kita mengangkat profil dan lain sebagainya, hari ini kita mendapatkan keluhan dari korban mafia tanah. Ada di samping saya Bapak Yasin. Selamat siang Pak Yasin. Siang Bu. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi sahabat Aktualita, mafia tanah memang sedang digencarkan oleh pemerintah, dan kita berharap untuk Kabupaten Bogor saat ini bisa mengurangi sedikit perkara dari mafia tanah itu sendiri. Nah, di sini saya mau sedikit mendengar cerita dari Pak Yasin. Pak, Bapak sebagai korban daripada mafia tanah, bisa diceritakan nggak Pak sedikit alurnya gimana sih Pak? Kok bisa Bapak jadi korban? Jadi dalam kesempatan ini saya ada keluhan, ada masalah, yang mana saya punya objek sebidang tanah yang menurut legalitasnya itu ada AJB atas nama orang tua, GIRIP, letter C desa, bahkan legalisir lurah pun sudah ada, ya kan. Tapi sampai saat ini kepengurusan itu masih ngambang semua. Nah, saya sudah datangi satu-satu. Mungkin saya cerita dulu kronologisnya lah ya. Kronologisnya. Jadi itu ada rumor katanya punya Pelangi, ya kan? Pelangi itu perusahaan itu, perumahan atau apa? Perumahan. Nah, developer berarti ya? Developer. Jadi nama PT-nya itu kalau tidak salah Citra Dadinuti, gitu kan. Nah, setelah saya urus, karena lahan tersebut saya nih sekarang ini dipergunakan oleh yayasan Alistiana. Yayasan sekolah pendidikan. Yayasan pendidikan. Artinya saya belum tahu ini siapa kepemilikannya rumor ini, ya kan. Nah, saya datangi ke pihak yayasan, ya kan. Setelah kita adakan mediasi yang di situ dihadiri RT RW, lurah, perangkat desa, dan dari kepolisian, sehingga terjadilah adalah suatu kabar bahwa Alistianah ini, yayasan ini yang menggunakan itu bukan hak milik dia. Hanya pinjam. Berarti sebelumnya memang sudah dilakukan mediasi? Belum, nggak ada. Itu nggak ada kabar bahwa ini. Saya juga kan nggak tahu sebenarnya siapa sih yang harus saya hadapi. Nah, orang tua Bapak, berarti ini tanah waris Pak ya? Tanah waris. Orang tua Bapak membeli lahan itu tahun berapa? Itu untuk tahunnya saya kurang tahu pasti karena saya masih kecil. Iya kan? Yang tertera di AJB aja itu tahun 76. Di saat beliau sebelum meninggal, ada pesan dari beliau kepada keluarga untuk mengurus itu atau bagaimana? Jadi kalau semuanya kita waktu dulu ya. Tahun 76 itu saya itu semuanya masih di Tanjung Priok. Jadi orang tua tuh beli di daerah sini, daerah Cilengsi, tepatnya Rawainggi. Nah, sebelum orang tua meninggal, jadi dia tidak ada pesan apa-apa, cuma ngasih aja surat, nih surat tanah yang di Cilengsi di tempatnya di Blok Pandai, gitu kan. Gitu. Ya udah saya pegang. Nah, setelah saya pegang, tidak lama orang tua saya meninggal tahun 2002, ya kan.
Nah, setelah tahun 2002 meninggal, karena saya masih punya kakak, saya kasihlah ke kakak saya. Nah, untuk ngurus. Nah, entah pengurusannya bagaimana, namanya kita awam, iya kan. Jadi lari pertama, karena kan dasarnya pelangi ini pelimpahan dari PTSE. Setelah diselusuri ya maka saya nih ke PTSE pun tidak ada bisa mengeluarkan bukti bahwa itu milik PTSE. Ya kan? Sempat dibicarakan kepada pihak perusahaan tersebut. Sempat, karena apa? PTSE itu mempunyai lahan di situ itu atas nama karyawannya. Kurang lebih 11 orang lah kalau tidak salah. Jadi satu-satu itu ditanyakan. Mana ada bukti kalau itu punya kepemilikan dari PTSE? Jadi satu pun tidak ada yang bisa mengeluarkan bukti. Setelah itu selesai, kakak saya lari lah ke desa. Karena kan setahu saya kalau pengurusan apa-apa itu pintunya di desa. Yeah. Nah itu ditutup oleh pihak desa. Oleh pihak desa mana, Pak? Desa Cilengsi. Saat itu kepala desanya? Kepala desanya itu Haji Beni. Haji Beni almarhum ya. Almarhum. Sekdesnya Ahmad Patulo. Sehingga dia tidak bisalah buka pintu di desa. Sehingga permasalahan ini buntu dalam pengurusan kakak saya. Nah setelah kakak saya meninggal, artinya ada jeda beberapa tahun lah. Saya pikir saya harus ngurus. Saya urus lah. Ya kan? Saya selusuri satu-satu nih. Siapa sebenarnya yang lawan kita atau yang memang rumornya itu memegang? Yang punya. Kalau memang sudah pernah terjadi transaksi dulu ya. Kalau memang sudah terjadi transaksi, asal usulnya dari mana? Siapa yang ngejual? Kita kan perlu keterangan. Karena pihak keluarga tidak ada yang merasa menjual. Nah, dari pihak keluarga itu nggak ada. Tidak merasa menjual. Tidak ada merasa menjual. Dari yang pertama yang masih kita cerita dari yang pertama sampai yang terakhir, bahkan sampai sekarang tuh sudah pada meninggal, tinggal berdua lah saya keluarga, itu nggak ada. Nah, setelah itu saya ngurusin, artinya saya ngurusin satu-satu. Karena untuk pemikiran saya, itu lahan saya dipakai sama yayasan. Mungkin yang bertanggung jawab yayasan nih, karena saya nggak punya pikiran begitu. Yayasan. Akhirnya saya datangin yayasan. Saya datangi yayasan, artinya kita ada mediasi itu yang saya bilang cerita tadi, ada RT RW, lurah, perangkat lurah, kepolisian, iya kan. Sekolah ini hanya batas meminjam. Sekedar pinjam paksa. Sekedar pinjam. Kan kalau jadi tanah Bapak itu masuk ke dalam area sekolahan. Dalam area sekolahan dipergunakan oleh sekolahan untuk lapangan. Untuk lapangan olahraga. Ya kan? Nah, setelah itu dapat informasi dari ketua yayasan bahwa ini saya boleh pinjam dari Pelangi, perumahan itu dari PT Pelangi. Ya kan? Artinya kita runding, dapatlah inian dari ketua yayasan ini, coba Bapak ke Pelangi. Saya datangi ke Pelangi. Saya bilangin itu ke kantor pemasaran, ya saya kan hanya tahu di kantor pemasaran. Karena dia yang lebih dekat, yang lebih mengetahui lah. Di situ saya temui, saya runding, saya buka dokumen saya. Sebelumnya saya bilang, Pak, punya saya ini, objek tanah saya ini di sana, itu diklaim punya Pelangi. Saya tolong tunjukkan bahwa Pelangi ini punya legalitas untuk objek tanah tersebut. Ternyata Pelangi saat itu mungkin dia mungkin hanya karyawan saat itu tidak bisa dia tuh menunjukkan. Jadi hasilnya sampai saat ini belum ada perkara gelar data terkait itu. Belum ada. Jadi pada saat itu belum bisa. Nanti saya laporan. Tunggu 3 hari. Kata pegawai Pelangi ini. Nah sudah itu saya tunggu sampai saat ini saya bel juga ini nggak diangkat dari pihak Pelangi, dari pihak pemasaran tersebut. Apakah dia udah laporan, apa tidak? Saya kan perlu jawaban, perlu bukti. Sampai saat ini tidak ada. Setelah itu saya ke
coba bayar pajak. Nah, jadi setelah saya bayar pajak, saya dilihat, Pak ini sudah kayaknya belum ada nomornya. Ini diperbarui aja. Oke, diperbarui. Bulan apa? Waktu itu saya ke BPN itu bulan Januari. BPN Bogor Timur. BPN Bogor Timur. Kata orang BPN, ini bulan Maret aja. Karena memang bulan Maret itu awal untuk ininya. Untuk membuat surat. Oke, coba saya minta persyaratan. Nah, dikasihlah persyaratan dari orang BPN tersebut. Saya datang di desa. Bahkan pertama saya datang ke rumah. Rumah kepala desa. Ke rumah kepala desa. Maksud saya biar Pak Burhanuddin saat ini. Pak Burhanuddin lurahnya. Maksud saya biar kita ngobrol enak lah. Ada solusi yang ditawarkan dari kepala desa? Ini ada. Jadi begini, setelah saya minta, dia tidak bisa mengeluarkan, tidak bisa memberi surat pengantar, surat kuasa. Saya bilang, kenapa Pak? Kalau menurut persyaratan, untuk saya bayar pajak, kita ke desa. Dokumen, surat-surat saya, menurut saya udah lengkap. Iya kan? Nah ini ada, katanya punya pelangi. Saya bilang, tunjukin. Itu kan baru rumor kalau menurut saya. Kalau memang pelangi ini punya, tunjukin. Karena belum, ya, karena belum pernah terjadi gelar data ya. Karena belum pernah terjadi gelar data tersebut. Yang ada data ini cuma saya. Makanya alasannya apa? Itu kan cuma rumor. Ya kan? Nah setelah itu begini aja Pak, kata lurahnya. Bapak ke Pelangi dulu. Setelah ke Pelangi lagi nggak ada jawaban, nanti saya yang mediasi. Oh terima kasih Pak, berarti Bapak ini, Pak Lurah ini maulah berkecimpung, artinya mau mengurusi masalah saya. Ya. Nah setelah itu saya tunggu-tunggu, saya datangin lagi, Lurah cuma bilang, ya nanti saya cari tahu dulu. Sampai saat ini. Sampai saat ini tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Baik dari kepala desa, baik dari BPN kepala desa, ataupun pihak sekolah dari Pelangi yang dari Pelangi. Pernah Bapak datangi. Yang pernah saya datangi. Oke. Upaya jalur apa yang sudah Bapak tempuh? Bapak sudah pernah menempuh jalur hukum atau apa? Belum? Jadi baru sebatas mediasi saja? Baru sebatas mediasi. Sebatas mediasi. Karena memang ya namanya kita awam, ya kan. Kita paling tidak mediasi dulu lah. Jadi di saat Bapak komunikasi dengan desa, itu ada letter C di mana semua tanah itu ada. Letter C itu pernah Bapak lihat masih atas nama orang tua? Letter C itu atas nama masih nama awal. Nama pemilik awal. Nama pemilik awal. Jadi memang belum ada perpindahan kepada nama orang tua juga. Iya, belum ada. Nah, harapan Bapak nih Pak sebagai ahli waris yang sedang memperjuangkan hak keluarga berarti Pak ya, keluarga besar ya, iya. Peninggalan orang tua. Iya. Ya. Harapan Bapak terhadap pemerintah? Ya sedikit saya kasih ini, bahwa tanah saya tersebut itu 1.200. Jadi saya mohonlah, mungkin ada bantuan atau apa untuk menyelesaikan masalah ini kepada Bapak siapa? Bupati Bogor. Bupati Bogor, ya kan, kepada gubernur kita, ya kan, dan kepala BPN. Saya ingin apa? Masalah ini selesai. Minimal ada gelar data supaya Bapak dan keluarga tidak berharap gitu Pak ya. Iya. Minimal ada itulah gelar data. Ada informasi gitu. Ya, ada kalau informasi. Jadi ada kejelasan dari pihak yang mengklaim ini, dia punya data. Kalau memang nggak punya data, ya bikin aja pernyataan. Bikin pernyataan bahwa tanah tersebut benar hak. Bukan milik yang lain, tidak memiliki, tidak merasa memiliki. Ya mungkin hanya itu. Makanya kan saya, karena saya ini keterbatasan, saya ini awam, paling tidak kan kita harus mengadu kepada bapak-bapak kita, bapak bupati, bapak gubernur, sama pejabat BPN, ya kan? Sebagai kepanjangan tangan untuk menyelesaikan. Upaya apa yang akan Bapak tempuh setelah ini? Setelah ini mungkin saya juga
bagaimana baiknya. Karena saya sendiri ya hukum nggak mengerti apa, ya kan? Kalau memang semuanya ada yang harus ke sini yang menangani, ya silakan, gitu kan. Oke. Tapi tetap ya Pak masih berjuang untuk mendapatkan hak itu. Saya masih tetap masih optimis. Masih optimis. Karena apa? Jadi sekian lama pengurusan dari kakak saya sampai saya sendiri, ya kan? Itu semuanya hanya rumor. Yang punya inilah, yang punya ini, tapi data tuh semuanya belum ada. Tidak ada yang berani menggelar data. Tidak ada yang berani. Dan tidak ada pihak yang membantu untuk melakukan mediasi tersebut, Pak. Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Untuk selama Bapak mengurus itu. Belum ada. Belum ada. Iya. Baik, sahabat Aktualita, Pak Yasin adalah salah satu dari banyaknya korban mafia tanah, ahli waris yang mungkin ketika orang tuanya sudah meninggal mengurus kembali hak orang tuanya, tapi sudah menjadi milik perusahaan atau milik pihak ketiga yang lainnya. Dalam hal ini, keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Pak Yasin akan kita sampaikan. Kita coba berupaya menyampaikan, Pak, kepada pihak-pihak terkait melalui podcast Aktualita ini untuk didengar, disampaikan bahwasannya BPN Bogor Timur yang diklaim sudah hampir 95% menyelesaikan kasus persoalan mafia tanah, ternyata masih ada yang duduk di podcast Aktualita untuk menyampaikan keluhannya bahwa ada haknya yang diambil dan masuk ke dalam plottingan. Entah itu permainan siapa gitu Pak. Oleh karena itu, mari kita coba bongkar satu persatu. Kita minta kepada para pihak terkait untuk ikut andil, ikut membuka persoalan ini supaya hak daripada masyarakat kecil yang luas tanahnya tidak seberapa, hanya 1.250 meter, 200 meter, 1.200 meter bisa kembali kepada keluarga. Amin. Yang sekarang memang sedang membutuhkan untuk itu. Bertemu lagi di podcast yang akan datang, kita akan ulik segala macam persoalan di bangku kita ini di podcast Aktualita. Bersama Pak Yasin, saya terima kasih Pak waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak harapkan bisa didengar oleh amin. Bapak Bupati kita, Bapak Rudi Susmanto, dan Pak Gubernur kita nih, Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, ya kan? Jangan cuman anak nakal Pak, mafia tanah baiknya dididik secara militer, supaya tidak ada lagi korban-korban dari mafia tanah.